Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di pembelajaran jarak jauh STIT Cahaya Polri. Kita masih belajar tematik kelas 4 SD, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Baik, dibuka bukunya, kita belajar di halaman 30, ya, halaman 47, ya. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Baik, nanti di sini ada cerita. Kalau kemarin kita sudah belajar, ya, mengenai karya sastra. Di dalam karya sastra itu ada apa aja? Ada tokohnya, ada alur atau jalan cerita. Satu lagi ada apa? Ada pesan moral. Iya, pesan moralnya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur cerita seperti tokoh, alur, dan pesan moral. Kemarin kita sudah belajar tentang pesan moral. Apa aja pesan moral itu? Nasihat, ya, bagi para pembaca. Nasihat itu ada apa aja? Pesan moral itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Misalkan, waktu kita masih TK, masih kecil, kita diceritakan sebuah dongeng. Selanjutnya, ketika kita masuk sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 diceritakan dongeng dengan secara lisan, ya. Untuk apa? Supaya mewarisi pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Baik, di selanjutnya pesan moral. Nah, pesan moral itu dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Pesan moral itu, ya. Pesan moralnya misalkan jangan sombong. Seperti cerita apa? Cerita babi hutan dan kancil. Baik, ada pesan moralnya. Selanjutnya, untuk dapat menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut, ya, dengan cermat. Mari kita membaca dongeng. Ayo, mari kita membaca dongeng. Nah, dongengnya Kelinci dan Kura-kura. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari sangat cepat. Shhh. Debu yang berterbangan membuat tiga hewan tersebut berbatuk-batuk. Berbatuk-batuk. Hai kelinci, bisakah kau menghargai teman-temanmu? Teriak
kura-kura dengan kesal, karena kura-kura bicaranya lambat. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan yang lambat sepertimu? Pasti kalian iri, karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha, kata kelinci dengan sombongnya. Kura-kura tidak terima dengan jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. Jangan sombong kau kelinci. Ya, jangan sombong kau kelinci. Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari. Mari kita lomba lari. Tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. Hahaha. Baiklah, kalau kau emang ingin lari. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan Keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai di garis start ya. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk istirahat sejenak di pohon dengan dekat garis akhir. Ia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Akhirnya kelinci terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Baik, ceritanya siapa yang menang? Yang menang adalah kura-kura. Yang kalah siapa? Iya, yang kalah adalah kelinci. Coba dari cerita yang tadi kita baca, ya, yang tadi kita dengarkan, apa pesan moral yang kamu dapat dari dongeng tadi? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya, iya benar, adalah kita jangan sombong kalau kita lebih di atas orang lain. Kemudian jangan suka mengejek, karena orang yang diejek pasti tidak suka. Apalagi iya, walaupun kita pelan, kalau kita tekun terus berjalan akan sampai juga. Baik, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Kalian sudah dapat menentukan pendapat pribadi tentang cerita dan dongeng. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.